Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita kembali lagi kepada kitab Yosua kita ya, seri yang ke-18. Kata kunci kitab Yosua apa? Kepemilikan. Kepemilikan dari sebagian tanah Kanaan. Ayat kuncinya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dalam bagian kita sekarang sudah sampai di sini. Operasi militer ya di bagian selatan menghadapi orang Gibeon dan juga menghadapi koalisi orang Amori. Nah, sekitar Yerusalem ya, base camp mereka ada di Gilgal di situ. Nah, dalam cerita yang sebelumnya ya ada rombongan kecil penipu ya memperdaya tentara Israel, pasukan Israel datang dari Gibeon yang begitu dekat dengan mereka, ya, tidak mau, mereka membayangkan kalau mereka diperangi Israel mereka akan dibinasakan. Mereka melewati pasukan jaga dan lapor sedang mencari Yosua. Nah, kita kembali lagi di pasal yang ke-9, kalau seri yang terakhir ayat 1 sampai ayat 6. Sekarang kita dihabiskan ya, mulai ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu. Nah, memang mereka datang dengan daya upaya, trik untuk menipu bahwa mereka dari negeri yang jauh mau mengadakan perjanjian damai. Orang Israel sudah pas sekali. Mereka tanya, jangan-jangan kamu berasal dari dekat kami, seperti itu. Kami tidak boleh mengikat perjanjian menurut Taurat kami. Jadi pasal 9 ini aliansi ya, mau tidak mau mereka bersekutu bersama-sama, tapi dengan dipaksa, dengan tipuan dengan orang Gibeon. Nah, memang ayat 1 sampai 15, ingat saya ulangi lagi, ayat 1 sampai 6 sudah kita bahas seri yang sebelumnya ya. Nah, sekarang di ayat 7 ini Yosua dan stafnya, leader-leader itu ragu, tidak sepenuhnya yakin. Kita tahu ya, ayat yang kita baca, orang Israel berkata, jangan-jangan kamu tinggal dekat kami. Memang kenyataannya mereka dekat sekali. Nanti petanya saya keluarkan di bagian terakhir. Karena jarak Gibeon dan Gilgal itu begitu dekat, 30-32 kilo, dekat sekali seperti itu. Nah, tapi ini satu hal yang menarik hati saya ya. Ternyata orang Gibeon, pengembara penipu ini disebut orang Hewi. Ya, dibaca tadi. Nah, mesti tahu ya, orang Hewi kalau dalam silsilah Alkitab itu keturunannya orang Kanaan. Jadi Kanaan itu dari satu bapak, lalu banyak bangsa di situ. Nah, Kanaan ini pun kalau ditarik ke atas, ya memang anaknya Nuh pasti. Tapi anak Nuh yang mana? Anaknya Nuh yang Ham. Nah, dalam Kejadian pasal 10 itu ada tabel bangsa-bangsa ya. Ini memperanakan ini memperanakan ini. Saudara pasti baca itu bosan. Tapi itu menolong saudara kalau mau belajar Alkitab. Ya, cerita Nuh menyelamatkan dunia dengan 8 orang dari keluarga Nuh. Allah memulai yang baru untuk mengisi dunia. Nuh punya anak Yafet, punya anak Ham, punya anak namanya Sem, 3 orang. Nah, jadi kalau Yafet itu bangsa kulit putih, orang Eropa ya, orang Eropa atau orang India Timur di bagian utara. Jadi kalau saudara penggemar film India,
bukan saya tentunya. Bercanda saudara. Orang India itu terbagi ya, ada yang bagian selatan itu biasanya rada-rada hitam, tapi yang bagian utara itu muka-mukanya setengah-setengah Eropa seperti itu. Jadi sudah bisa lihat di situ ya. Nah, orang Ham itu salah satunya melahirkan Kanaan. Dan kalau sekarang sebagian Afrika, bukan sebagian ya, seluruh Afrika dan sebagian Asia itu dari Ham ini. Nah, Sem makanya disebut bangsa Semitik. Ada sebagian kecil bangsa Yahudi, sebagian kecil bangsa Arab, dan seluruh orang Yahudi itu bangsa Semitik. Jadi makanya kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, orang Mesir di zaman Yusuf nggak mau bergaul sama orang Yahudi, karena Mesir itu Hamitik dari orang Ham ya. Lalu orang Yahudi kan Semitik, makanya disebut bangsa Semitik. Nah itu karena keturunannya Sem ya. Oke, kalau tabelnya itu seperti ini ya. Jadi kalau saudara mau tahu bangsa apa, lihat ya. Itu bangsanya Yafet itu. Ada orang Barbaria, orang Yunani, Romawi dan semuanya. Tapi dari Ham di sini orang Het. Nah, di sini orang Het. Tapi dari Sem disinilah orang Israel, dari Yakob itu. Jadi sebetulnya orang di seluruh dunia ini sak dulur saudara. Ya kalau dikejar, bapaknya dua, bapak Adam dan bapak Nuh, semuanya sama seperti itu. Tapi maju lagi ceritanya di Kejadian 39 ayat 2 sampai ke 3, firman Allah yang hidup. Esau menikah dengan 3 orang gadis Kanaan. Yang pertama namanya cewek, namanya Ada. Agak susah ya dengar. Ada, iya ada namanya ya. Anaknya Elon, orang Het. Oholibama, anaknya Ana, putra Sibeon. Sibeon itu orang Hewi. Nah di sini ya. Tapi orang Hewi itu disebut juga orang Hori dalam Kejadian. Ya, jadi orang Hewi, orang Hori disebutkan yang seperti itu. Berarti kita tahu ya silsilahnya seperti itu. Enggak, poin kenapa saudara pernah membayangkan enggak? Kenapa kok dijelaskan begitu detail seperti ini? Orang Gibeon itu orang Hewi. Ini bukan cerita karangan. Itu poinnya ya. Ini adalah cerita histori. Betul-betul dalam sejarah seperti itu. Ayat 8 dan 9. 2, 3. Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesbon dan Og raja Basan yang diam di Astarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Teruskan ayatnya di situ, ayat 12. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Dalam bahasa Yunani kan hancur ya, bertitik, berjamur seperti itu. Ayat 13, 2, 3. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tapi lihatlah telah robek. Terus, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Nah, penipuannya dijelaskan di ayat 8 sampai 13 ini ya. Yosua menyelidiki biasa, investigasi itu wajib ya. Dengan
pertanyaan, tapi orang Gibeon dengan cerdik mengarang kisah mereka. Mereka bersikeras, kami dari negeri yang sangat jauh. Wow, kalau dengar itu saudara ya, dengar sangat jauh, apalagi kalau dari ceritanya nanti ya. Wow, bagi saya sebetulnya kalau diselidiki kurang masuk akal ya. Kalau cerita yang terakhir, cerita dari Mesir, lalu Sihon dan Og, berarti ya oke lah, nggak sampai 6 tahun, mungkin 2-3 tahun lalu seperti itu. Masa rotinya masih ada, itu pikiran saya itu ya. Baju yang lain seperti itu. Oke, jadi mereka menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuhan, kepada Allah yang berkuasa ya. Mereka minta diizinkan, kami mau berdamai sebagai hamba Israel. Ya, dipertegas dengan berita buruk yang sampai ke telinga mereka. Ingat ya, zaman sekarang dengar berita baru langsung tersebar, betul ya? Surabaya banjir, orang film, nah, sampai 1 jam 2 jam, Surabaya tahu semuanya, betul ya? Itu saya dibagi di grup lagi, belum lagi grupnya kalau ada 10, semua grup keluar itu. Waduh, banyak sekali itu ya. Nah, penipuan itu ditegas dengan berita. Nah, berita apa? Berita lama. Kalau berita tentang Mesir berarti 40 tahun yang lalu. Itu gak masuk akal kan? Masa jalan kaki 40 tahun? Sudah tua itu pasti saudara ya. Tapi kemenangan Sihon dan Og itu zamannya Musa. Jadi ini menariknya, penipuan itu tidak menyebut kemenangan Israel yang baru saja Yeriko dan Ai. Meyakinkan mereka belum pernah dengar berita itu. Pembuktiannya dikasih tadi itu identitas ya, roti kering berjamur, kantong anggur yang bertambal, compang-camping sandal usang. Hasilnya kecurigaan Yosua dan para leaders hilang langsung. Wow. Ingat pesan Bang Napi sudah mati ternyata saudara. 2019 ya, saya baru tahu ya. Serius saya baru tahu. Kejahatan terjadi bukan karena niat pelaku, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah gitu. Itu seringkali kita dengarkan seperti itu. Wow. Ingat ya, orang jahat sering mencoba mengambil keuntungan dari orang benar seperti itu. Jadi ingat ya, saya rasa Yosua dan para tua-tua dan orang Israel merasa superior ya. Dan mereka, ada orang datang mau menyerah, apalagi dengan bukti-bukti, wow, mereka sudah lupa semuanya itu ya. Ayo kita teruskan, 14, 15, 2, 3. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, jadi aliansi dengan orang Gibeon, penumpuan orang Gibeon. Sekarang Yosua dan para pemimpin sudah masuk perangkap. Strategi liciknya ditelan mentah-mentah, lalu membuat perjanjian. Nah, kalau saudara mesti memahami ya, ceritanya seperti ini. Tapi kalau dibikin film seperti ini Jokowi duduk di meja sebelahan sama negara. Siapa sajalah, mau Amerika, mau Rusia, mau Malaysia, tetangga kita. Ayat ini bicara duduk tanda tangan perjanjian itu. Yosua dan para leaders itu buat setidaknya ada 2 kesalahan. Pertama, benda-benda sampel tadi itu diterima sebagai bukti resmi kenegaraan. Saya balik lagi ya, inilah. Jadi kalau saudara lihat ya, ayat 14, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu.
Kalau saudara bacanya mentah-mentah, roti sudah bosok, sudah berjamur, sudah kering, diambil. Salah, itu poinnya. Ya, roti itu diterima sebagai, nah ini, bukti. Ini kesalahan ini. Ingat ya, penipu itu duta besar negara Gibeon. Mereka tidak sebut negaranya ya. Seharusnya bukti duta besar berkuasa penuh kalau mau buat perjanjian damai dengan negara lain, mesti ada kredensial ya, itu dokumen-dokumen resmi, bukan sampel saja, sampel baju sobek-sobek, kantong anggur rusak, roti busuk, kasut yang rusak. Wow, bodoh sekali Yosua dan para leaders tidak nuntut dokumen. Negara mana? Dari mana? Mana dokumennya? Nah ini ya. Tapi alasan yang kedua dan terutama kegagalannya 14, tidak meminta keputusan Tuhan. Kenapa tidak minta keputusan Tuhan? Paham ya? Karena ada Urim dan Tumim. Ingat ya, 2 batu, batu hitam dan batu putih, Urim dan Tumim yang dipegang oleh imam besar. Kalau mau tanya keputusan Tuhan, kita berangkat perang atau tidak? Dilempar. Tuhan berkata, oh tidak. Siapa yang berangkat duluan? Suku Yehuda dilempar, tidak. Suku Benyamin dilempar, oh tidak. Suku Efraim dilempar, oh iya betul. Nah itu namanya tidak menanyakan keputusan Tuhan. Bayangkan kisah sebelumnya mereka baru dari Sikem. Ngapain? Berjam-jam dengar kitab Ulangan. Berjam-jam membaca tulisan yang ditulis di batu-batu besar. Berjam-jam berikrar kepada Tuhan. Berjam-jam suku berkata, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Terkutuklah, 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 terkutuklah. Kalau saudara membayangkan, kita bayangkan sekarang perasaannya Allah. Kira-kira baru janji. Ya, seperti nyanyian ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, itu, wah, sudah janji tapi observasi manusia ternyata dipilih lebih penting daripada nasihat Tuhan. Ingat ya, ini seperti ini. Kadang kalau kita sudah terlalu rutin, sudah hafal, lupa. Nyanyian lagi, minta Tuhan pimpin. Kenapa kebaktian masih doa dulu? Kenapa mau pergi doa dulu? Saya mau tanya ibu-ibu nek mau masak doa dulu ndak? Sapar resepe kok ditakoi sih? Mosok sembayang. Siapa tahu nanti jadi cuwer rasanya. Kok gak enak ya rasanya iki ya. Nah, itu gak sembayang saudara. Cobalah sembayang saudara ya. Nah oke. Rencana dan pemikiran abadi pribadi yang mengabaikan Tuhan, ini kesalahan umum. Ya. Kesalahan umum semua orang percaya di segala abad dan di segala zaman. Ini seri Yakobus kita ya. Ayat 13 sampai 15 tapi masih 14 ini. Nanti kita baca 15. 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Ano dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah ini 15-nya. 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan
Itu. Jadi kebiasaan saya kalau ngajar, apalagi ngajarnya 5 hari ya, ngajar misalnya dari pagi jam 4 ya 8 sampai jam 8 jam 9 ya, pagi start doa dhisik, ngajar, break jam 10 snack, berdoa, habis break doa lagi. Pak tadi itu sudah ya, kita masuk sesi kedua, saya bilang gitu, selalu seperti itu ya. Mungkin itu penting buat kita semuanya saudara ya, semua hal, segala hal, kayak bikin Bible class gini, wes kau jangan saudara ya bikin tak gini ya, tapi tetap minta Tuhan pimpin. Itu penting sekali kalau memulai berdoa dan menutup dengan berdoa seperti itu. Apalagi kalau udah stuck, iki opo itu Tuhan maksudnya, berhenti lagi, iya sembahyang, Tuhan apa ya Tuhan ini maksudnya Tuhan, itu seperti itu. Oke, kita teruskan 16. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Nah, sekarang penipuannya terkuak. Cepat, dalam waktu 3 hari. Israel sudah mengetahui mereka ditipu mentah-mentah. Karena orang Gibeon hanya tinggal sekitar 20 mil, 30-32 kilo dari Gilgal. Dari base camp mereka. Mereka diam di tengah-tengah kita. Ya betul, bukan di negeri yang jauh. Oke, coba lihat ya. Jadi ini negeri Kanaan. Di sana itu Mediterranean Sea, laut tengah. Lihat ya, inilah. Nah inilah. Turun bukit sudah sampai Gilgal. Wow. Hanya turun bukit sudah sampai Gilgal. Nah, kemarin tim survei dari Surabaya, Mojosari, Pacet, Trawas, lewat depannya rumah Pak Ode, terus Pandaan, Surabaya. Lebih dekat dari itu saudara ya, bisa dibayangkan. Dan ingat, Gibeon itu kota penting, leaders dari 3 negara kecil, Kefira, Beerot, Kiryat Yearim. Gilgal itu dekat mereka sekali semuanya itu. Wow. Ini dalam Amsal ada ayatnya saudara. Amsal 12 ayat 19a, 2-3. Dusta akan terbongkar dalam sekejap mata. Memang kadang-kadang kebohongan itu tidak bisa ditutup-tutupin ya. Ayat 18, 2-3. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Dan sekarang bicara soal keputusan para pemimpin. Wah, ingat ya, orang Israel itu nggak ada yang kalem. Ada yang kalem, ada yang tenang, tapi ada yang berangasan. Ini kelompok-kelompok yang keras-keras ini, terprovokasi ya. Kita ditipu mentah-mentah. Nah, misalnya umat Israel sebenarnya bisa mengabaikan ya perjanjian yang dibuat itu. Ingin seperti itu. Tapi Yosua dan para leaders menegaskan, penipuan mereka tidak bisa membatalkan perjanjian itu. Kenapa? Coba ya, logika kita, nalar kita,
Kamu nipu berarti batal perjanjian, betul ya? Itu pikiran kita. Tapi ingat, perjanjian ini, kesepakatan ini suci. Kenapa suci? Nama Tuhan. Ini yang paling penting. Disahkan dengan sumpah atas nama Tuhan Allah Israel. Kalau Israel melanggar, kalau kita kan seringkali bikin pembenaran kayak gini. Lah wong dia bohong kok. Selesai. Wow. Ini yang bikin kita stunning ya, orang bilang, kok kayak gitu ya? Karena orang Israel memegang kalau melanggar berarti murka Allah akan turun. Tragedi akan terjadi. Pada masa Daud, ketika Saul mengabaikan perjanjian ini. Ingat ya, saya lihat ya. 2 Samuel pasal 21, ini 400 tahun kemudian. Coba baca ya, 2, 3. Pada pemerintahan Raja Daud terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Maka Daud menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya. Tuhan menjawab, bahaya kelaparan itu terjadi karena perbuatan Saul dan keluarganya yang membunuh orang. Wow. Ini sudah masuk negeri perjanjian, sudah melewati masa Yosua, sudah melewati masa tua-tua, sudah melewati masa hakim-hakim, sudah melewati masa Saul. Dia genocide. Dia membunuh sebagian besar orang Gibeon. Akibatnya pada masa Daud, konsekuensinya jalan. Murka Tuhan turun. Karena Saul mengabaikan perjanjian itu. 400 tahun. Bisa masuk akal? Masuk akal. Karena ini perjanjian sumpah. Selama-lamanya di depan Tuhan. Wow. Bisa dibayangkan ya. Makanya Raja Daud bayar ganti rugi sama orang Gibeon. 7 keturunan Raja Saul dikasih. Yang 2 anaknya dari gundiknya yang namanya Rispa. Yang 5 cucunya Saul. Dibunuh, lalu mayatnya digantung 5 bulan. Mamanya, istri gundiknya Saul, yang punya anak 2 di situ, nungguin mayatnya supaya tidak dimakan serigala, daging tidak dimakan burung, walaupun mungkin busuk netes-netes gitu ya. Sampai 5 bulan baru diturunkan seperti itu. Konsekuensinya berat. Seluruh Israel kelaparan. Wow. Paham ya? Kalau janji sama di hadapan Tuhan seperti itu. Ayat 20. Beginilah akan kita perlakukan mereka. Biarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh negeri penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangat kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami.
Demikianlah dilakukan kepada mereka. Dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Nah, jadi Yosua sama leaders itu orang yang punya integrasi. Berarti memegang teguh kata-katanya. Meskipun terhina ya, kamu nipu mentah-mentah kami. Tapi tidak berani melanggar janji. Mereka tidak boleh mati. Tidak boleh mempermalukan nama Tuhan. Tidak boleh membawa hukuman buat orang Israel. Kan itu perjanjian suci ya. Tapi meskipun Israel tidak melingkari janji, penipu dapat konsekuensi. Tetap ada hukuman ada. Pertama, Yosua tegur keras. Yang kedua, terima hukuman abadi. Perjanjiannya abadi, hukumannya abadi. Dikutuk jadi budak, jadi hamba. Jadi perbudakan ini berupa mereka menjadi penebang dan pembelah kayu. Ingat ya, pada waktu itu Kanaan banyak hutan. Waktu ditinggali orang Israel butuh kayu. Sekarang pun tiap hari butuh kayu untuk masak, bangun rumah, untuk tabernakel juga. Jadi sampai 400 tahun kemudian ya kerja di Bait Allah, jadi budak. Perbudakan ini mereka jadi tukang timba air. Kalau dulu ambil di sungai, di sumur, tapi di tabernakel harus ngisi kolam pembasuhan, kebutuhan air dan semuanya. Bisa dibayangkan. Tapi hukuman ini mendidik. Kok bisa mendidik? Ingat ya, Gibeon itu orang Hewi. Orang Hewi itu penyembah berhala. Turun-temurun, tidak bisa berubah imannya. Nah, supaya orang Gibeon tidak mencemarkan, pekerjaannya disuruh berpusat di tabernakel. Mau tidak mau ubek-ubek tiap hari di situ. Ingat ya, orang Israel kalau mempersembahkan, ingat, saya berdosa misalnya, saya masih ke Bait Allah, mempersembahkan domba, disembelih, diapain? Diletakkan di mezbah, diapain? Dibakar, butuh kayu. Siapa yang menyiapkan kayu? Orang Gibeon. Seperti itu. Selesai disiram air, orang Gibeon. Jadi budak manusia Israel, tapi di Bait Allah lagi. Belajar mengenal dan akhirnya betul-betul mengenal Tuhan. Nah, kontras ya. Orang Gibeon jadi orang bebas, tapi dikutuk abadi jadi budak. Tapi yang saya sukai di sini, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kutuk itu bisa diubah jadi berkat. Sesudah ini pasal 10 minggu depan, bukan minggu depan, 2 minggu lagi, minggu depan kita belajar arkeologi kota Gibeon ya. Saya sudah setengah jalan, sudah 38 slide, masih kurang berapa, 20 slide lagi ya, seperti itu. Nah, minggu berikutnya kita belajar pasal 10. Tuhan mengadakan mujizat yang besar di kota Gibeon. Belakangan ya, pada masa Daud, sampai masa Salomo, 450 tahun kemudian, tabernakel berdiri di situ, di kota Gibeon. Wow. Jadi mereka masih setia. Lalu Bait Allah kan dibangun di Yerusalem. Yerusalem sama Gibeon cuma 10 kilo, deket. Musuh-musuhnya tidak banyak, saudara. 1000 tahun kemudian, orang Gibeon bantu Nehemia bangun kembali tembok. Tahun 440 sekian. Nah ini ingat ya, penaklukan keluar tahun 1447, masuk 1407, masuk sebelum Masehi. Nah ini tahun 400 sekian pada masa Nehemia, 1000 tahun kemudian. Wow. Saya rasa ini namanya anugerah Tuhan ya. Allah bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Meskipun, tapi ingat ya, banyak orang Kristen salah ngerti. Berkali-kali saya ngomong, kita salah sama Tuhan, kita dosa,
kita minta ampun, diampuni. Tapi konsekuensi tetap jalan. Meskipun konsekuensi dari dosa harus dijalani, tapi kasih karunia Allah tidak hanya mengampuni, mengesampingkan dosa, kesalahan, tapi bawa berkat di tengah-tengah dosa dan kegagalan itu. Orang Gibeon diberkati walaupun tetap selama-lamanya jadi budak seperti itu. Nah, kunci pelajaran kita ya, kita ini menjadi rentan terhadap penipuan. Jadi jangan bertindak sendiri, memutuskan tanpa tanya sama Allah, sama Yesus. Tanya firman Tuhan. Berkat kemenangan bisa jadi kekalahan. Mereka puas, wah superior. Tidak taat. Ingat ya, Israel, kita juga bisa ditipu kalau kita nggak tanya sama Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke, penerapan kita apa? Ingat ya, iblis itu bukan disebut bapak segala kehancuran. Bapak kehancuran, enggak. Kalau dia bapak kehancuran, otomatis dia langsung tanpa tanya Tuhan, tanpa izin Tuhan, saudara pasti dihancurkan. Saudara dan saya, orang percaya. Dia pasti kepingin menghancurkan kita. Makanya dia dibatasi Tuhan, tidak maha kuasa ya. Tapi karena dia disebut pendusta, bapak segala dusta. Kok bisa? Kenapa bapak segala dusta? Karena dusta pertama dilakukan oleh iblis. Nipu, mendustai Adam dan Hawa. Poin utamanya apa saudara ya? Hati-hati ya, kalau kita begitu bodoh sekali, kita bisa ditipu. Ilustrasinya saya dapatkan tadi malam saudara. Pulang dari survei kemarin, Bu Hani berikan saya tawari apa? Beras kencur, tapi saya tidak mau minta sinom. Jadi malam-malam taruh di gelas sinom. Cucu saya belum pulang karena tidak boleh pulang setelah sebelum saya pulang. Kemarin waktu pagi Josi nunggu sampai saya pulang. Jameson itu, kalau ada lihat gelas ada air, dia pasti kepingin. Minta-minta gitu ya. Pinter. Waktu saya minum, dia ngebut-ngebut. Langsung. Ini berapa? 9 bulan ya Mam ya? 8. Saya minum gini, sinom saudara. Enak padahal, enak sekali. Tapi saya gini. Saya minum lagi. Dia lihat saya terus. Saya bikin 7-8 kali. Terus saya kasih, langsung dia mundur. Ketipu. Hebat enggak? Ingat ya, saya bukan bapak pendusta loh ya. Saya cuma kasih contoh. Bayangkan 8 bulan isa tak bujui saudara. 7-8 kali cukup. Saya tawari langsung. Dia mundur. Saya minum lagi, saya kasih lagi, mundur lagi. Ingat ya, racun tikus. Racun tikus itu tidak semuanya pahit. Makanan-makanan enak diolah-olah, tapi ada racun sedikit di makanan itu. Betul ya? Itu yang buat tikus yang gerangsang itu membunuh dia. Betul ya? Yang kadang-kadang kita seperti itu. Kita bodoh, bisa dibodoh-bodoh karena kita serakah, tambak dan seperti itu. Ingat ya, firman Tuhan itu pedoman tempat kita bertanya supaya kita tidak